Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Pak Edward Sungono, Sarjana Komputer dan Magister Komputer, yang dimana saya di sini akan mempresentasikan tentang komunikasi digital konten, yang dimana itu ada berbagai banyak materi dari komunikasi, jaringan, perangkat lunak komunikasi, jalur komunikasi, standar dan protokolnya komunikasi jaringan, media transmisi interkabel, jaringan rumah, perangkat komunikasi, dan lain sebagainya. Kita akan masuk di materi pertama, yaitu komunikasi digital, yang dimana komunikasi ini bukan komunikasi biasa antara satu orang dengan satu orang bertatap muka atau eye to contact atau eye to eye. Itu bukan seperti itu memang betul komunikasi, tapi ini tentang komunikasi digital, yang dimana komunikasi digital ini adalah proses yang melibatkan dua atau lebihnya komputer untuk mengirim data, menerima, membagi, ataupun eh, memberi data informasi kepada orang lain. Contoh komunikasi digital itu bisa kita sebut seperti saya yang sedang melakukan Zoom ini kepada teman-teman. Ini juga bisa termasuk komunikasi digital karena saya memberikan informasi kepada teman-teman tentang apa itu konten komunikasi digital, informasi-informasi yang berguna. Kita lanjut ke materi kedua yang dimana itu adalah jaringan. Jaringan ini adalah kumpulan komputer atau perangkat yang terhubung bersama-sama melalui perangkat komunikasi dan media transmisi untuk berbagi data dan informasi. Nah, jaringan-jaringan inilah yang berguna untuk kita yang bisa berkomunikasi. Contohnya, saya nggak ada nih jaringannya. Ya udah, komputer itulah yang melakukan komunikasi kita dengan baik. Kita lanjut ke LAN atau Local Area Network, jaringan lokal. LAN ini adalah bagian dari jaringan juga, yang dimana jaringan itu kan ada banyak macam-macam ya jaringannya. Dari LAN, MAN, WAN, LAN, dan PAN. Yang dimana LAN itu termasuk jaringan beberapa, yaitu local area network atau jaringan lokal, yang dimana jaringan yang cakupannya ruangan saja. Kita ambil contoh LAN itu adalah kalau teman-teman pernah tes CPNS, nah itu komputernya menggunakan komputer kabel LAN, yang dimana semuanya itu ya berpacu kepada satu jaringan. Ya kita bisa berbagi informasi yang sama kepada mereka. Lanjut ke WLAN atau Wireless Local Area Network. Sesuai namanya itu adalah wireless atau nirkabel. Ini adalah jaringan yang menghubungkan komputer dan perangkat di ruangan menggunakan nirkabel ataupun kabel juga bisa. Karena saya di sini ngambil contohnya WiFi. WiFi bisa menghubungkan ke komputer menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi teman-teman bisa menyebut WiFi itu adalah WLAN. Lanjut ke MAN atau Metropolitan Area Network. Ini adalah jaringan lokal tapi luas, yang dimana jaringan komputer yang menghubungkan beberapa LAN menjadi satu. Kita ambil contohnya itu ya seperti gedung-gedung USU, yang dimana gedung USU dengan gedung Fakultas Kedokteran USU itu berbeda jauh ya jaraknya ya, tapi bisa berbagi informasi dengan cepat karena mereka menggunakan jaringan MAN, Metropolitan. Lanjut kita ke WAN, yaitu Wide Area Network atau jaringan dunia. Nah, ini adalah jaringan komputer yang menghubungkan suatu wilayah atau suatu negara dengan negara lain. Kita ambil contohnya seperti satelit apa Starlink, yang dimana Starlink ini bisa menghubungkan jaringannya ke negara mana saja. Kita ambil contohnya seperti Aceh, yang dimana Elon Musk memberi uh, akses gratis kepada orang Aceh untuk bisa mengaksesnya Starlink, untuk bisa mendapatkan jaringan. Itu jadi salah satu contoh jaringan dunia atau bisa kita sebut adalah Wide Area Network. Kita lanjut ke PAN, yaitu Personal Area Network, yang dimana jaringan nirkabel dan kabel yang mencakup area yang sangat kecil seperti sekitar tubuh seseorang. Kita ambil contoh ya, handset aja, handset Bluetooth atau handset wireless itu, yang dimana kita hanya perlu menghidupkan Bluetooth di komputer ataupun di HP kita untuk mendapatkan efeknya di sekitar area pribadi kita saja. Lanjut ke perangkat lunak komunikasi. Ini adalah aplikasi atau program yang dirancang untuk meneruskan informasi dari satu sistem ke sistem lainnya. Ya, kita ambil contohnya itu seperti sekarang juga Zoom. Ini adalah aplikasi yang memungkinkan kita untuk bisa berkomunikasi dan berbagi data kepada orang lain. Kita lanjut ke standar dan protokol komunikasi jaringan. Itu adalah aturan dan pedoman bersama yang memungkinkan perangkat berbeda untuk saling berkomunikasi secara efisien dan teratur. Ya, setiap apa kehidupan juga pasti memiliki ada standarnya lah ya. Jadi jaringan juga seperti itu teman-teman. Yang dimana untuk standar dan protokolnya itu ada berbagai macam seperti TCP/IP, HTTP, FTP, dan UDP.
Jadi untuk yang TCP atau IP ini adalah standar utama internet yang memastikan pengiriman data yang handal. Sedangkan untuk HTTP itu adalah untuk transfer halaman web. Sedangkan FTP itu adalah untuk transfer file. Untuk yang UDP adalah untuk komunikasi cepat seperti streaming, game tanpa jaminan pengiriman. Kita lanjut ke jalur komunikasi, yang dimana jalur komunikasi ini ada banyak, ada 8. Yang pertama ada source, kedua adalah message, ketiga sender device, 4 encoder, 5 network, keenam transmission medium, ketujuh receiver device, dan kedelapan decoder. Yang source ini adalah pihak yang membuat pesan digital. Yang kedua message, inilah isi pesan yang berupa data digital. Sender device, perangkat yang digunakan untuk mengirim pesan, baru itu adalah encoder, mengubah pesan menjadi digital. Kelima, network atau jaringan, itu adalah jalur pengiriman data. Yang keenam, transmisi medium atau media pengantar data. Lalu ada receiver device, perangkat yang menerima data. Dan terakhir, decoder, mengubah sinyal digital menjadi pesan yang bisa dipahami dengan mudah. Kita lanjut ke perangkat komunikasi, yang dimana perangkat komunikasi ini memungkinkan pengiriman dan penerimaan data dalam jaringan, yaitu ada 5 dia berbagainya. Yang pertama adalah modem, kedua WAP atau wireless access point, baru itu ada router, yang keempat ada network card atau kita singkat sebagai NIC, kelima hub dan switch. Yang dimana modem itu adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya, sehingga memungkinkan data dapat dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi seperti internet. Kalau PAP atau Wireless Access Point itu adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mengakses internet melalui perangkat mobile seperti ponsel atau PDA. Ada lalu ada router, perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan komputer atau perangkat lainnya ke internet atau jaringan lokal lainnya. Baru itu ada di sini network card, itu adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan komputer. Ada terakhir, hub and switch, itu adalah dua jenis perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer ke jaringan. Hub itu adalah perangkat jaringan yang sederhana yang menghubungkan beberapa perangkat komputer ke jaringan, sedangkan switch ini adalah menerima sinyal data dari satu perangkat dan mengirimkannya hanya untuk perangkat yang dituju. Lalu ada jaringan rumah. Seperti yang kita ketahui, rumah juga memiliki jaringan atau biasanya kita sebut sebagai home network, adalah jaringan komputer yang digunakan di lingkungan rumah untuk menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, dan perangkat pintar agar dapat saling berkomunikasi, berbagi data, dan serta mengakses internet secara bersamaan. Lalu ada transmisi-transmisi media yang dimana itu terbagi dua, yaitu media transmisi fisik dan media transmisi interkabel. Media transmisi ini adalah jalur untuk mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain, baik menggunakan kabel ataupun secara tidak kabel, yaitu elektromagnetik. Yang dimana transmisi fisik adalah media transmisi berwujud fisik yang digunakan mengirimkan sinyal berkomunikasi dalam jaringan komputer. Media ini dapat berupa kawat, kabel, atau bahan fisik lainnya yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Kita ambil contoh seperti twisted pair cable, kabel yang terdiri dari dua kawat tembaga yang dipilih. Lalu ada koaksi kabel, kabel dengan lapisan pelindung untuk mengurangi gangguan sinyal. Lalu yang terakhir ada fiber optic cable, yaitu menggunakan serat kaca atau plastik untuk mengirim data dalam bentuk cahaya. Baru itu ada transmisi kedua, yaitu transmisi media nirkabel atau transmisi media tanpa kabel. Ini adalah proses pengiriman data atau informasi tanpa menggunakan kabel, melainkan melalui gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, gelombang mikro, ataupun inframerah. Contohnya ada beberapa di sini, yaitu WiFi, menghubungkan perangkat ke internet tanpa kabel. Sedangkan Bluetooth juga menghubungkan perangkat jarak dekat, misalnya handset dan HP. Lalu ada jaringan seluler seperti 5G dan 4G, digunakan pada telepon genggam untuk komunikasi data dan suara. Lalu ada satelit, digunakan untuk siaran TV, GPS, dan komunikasi jarak jauh. Kita masuk ke kesimpulan setelah saya presentasikan semuanya. Kesimpulannya itulah komunikasi digital saling terhubung dalam jaringan, baik internet dan media. Transmisinya juga digunakan sebagai berbagi informasi data dan itu ke orang lain. Mungkin sekian dari perpaparan materi saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Itu dia.